Ini Rick. Hari ini ia tidak ingin direkam, tapi Anda mengklik videonya, dan kini ia masuk ke air laut. Saya mengirimnya ke kedalaman, tanpa peralatan, hanya berenang dengan celana renang. Ini adalah sebuah eksperimen. Pada kedalaman 1 meter, tekanan meningkat. Udara di paru-paru pun terkompresi. Pada 5 meter, gendang telinga Rick mulai melengkung ke dalam. Di 10 meter, tekanan 2 kali lipat dari permukaan. Volume paru-paru berkurang hampir seperempatnya. Dada terasa berat. Agar tidak merusak organ dalam, terutama telinga dan sinus, Anda harus menyamakan tekanan. Caranya, jepit hidung dan tiup. Ini disebut equalizer. Pada 20 meter, tekanan sudah 3 kali lipat dari normal. Rick merasakan tekanan kuat di kepala dan mata. Kurangnya oksigen memperlambat otak, membuat penglihatan kabur dan warna memudar. Seseorang bisa kehilangan orientasi, tak tahu mana atas atau bawah. Ini berbahaya. Bisa menyelam lebih dalam mengira sedang naik. Detak jantung Rick makin cepat. Ia masih tanpa oksigen dan akan pingsan, tapi saya harus campur tangan. Saya turunkan kubah kaca beraliran udara ke arahnya. Kini Rick bernapas, namun segalanya tetap sama. Kubah itu sempit. Tekanan luar masih menekan tubuhnya. Setiap napas terdengar kasar dan teredam, seolah melalui masker karet. Lewat dinding, terdengar suara terdistorsi. Pusaran air dan getaran objek jauh. Sumber suara sangat jauh, bahkan tak terlihat. Ini membingungkan. Pada 40 meter, orang mulai menunjukkan tanda mabuk nitrogen. Udara yang dihirup mengandung nitrogen, dan tekanan tinggi memengaruhi saraf. Ini seperti mabuk ringan, gerakan melambat, pikiran jadi kacau. Rick tersenyum tanpa alasan, ini gejala yang mengkhawatirkan. Reaksinya menjadi lamban, bahkan perintah sederhana pun tidak segera ditangkap. Untuk penyelaman nyata pada kedalaman ini, gas pernapasan khusus diperlukan. Pada kedalaman 60 meter, cahaya hampir lenyap. Di sini lebih gelap dari gua manapun. Senter biasa kurang membantu, cahayanya menyebar di air. Pencahayaan kubah dinyalakan, tapi Rick hampir tak melihat apapun. Matanya kekurangan kontras. Ini menyebabkan ilusi visual. Rick mulai melihat gerakan yang tidak ada. Ini efek umum kelebihan sensorik. Otak melengkapi realitasnya sendiri. Ia tak tahu mana yang nyata atau hasil imajinasinya. Pada kedalaman 80 meter, tekanan melebihi 9 atmosfer. Efek tekanan tinggi meningkat dalam tubuh. Otot berkontraksi lebih lambat, jaringan kehilangan kelenturan. Gerakan Rick menjadi sulit. Dia merasa tidak bisa sepenuhnya meluruskan jari-jarinya. Gemetar ringan dimulai karena dingin. Air menghilangkan panas 25 kali lebih cepat dari udara. Tanpa pakaian khusus, hipotermia bisa terjadi di sini dalam beberapa menit. Suhu di dalam kubah juga menurun. Pada kedalaman 100 meter, kubah kaca tak lagi berfungsi. Retakan kecil dan getaran mulai merusaknya. Agar Rick tak hancur, saya memindahkannya ke baju selam laut dalam. Baju itu berat, canggung, namun memberi perlindungan. Kini Rick terlindungi dari air, atau dia tak akan selamat. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Helm baju itu membatasi pandangan. Bahkan untuk menoleh pun butuh tenaga, karena baju itu sangat kaku. Di 150 meter depan Rick, hampa total. Kondisi seperti ini memicu halusinasi pendengaran. Otak yang minim informasi mulai hasilkan suara latar dan bunyi tak nyata. Rick mendengar ketukan, seolah ada seseorang di dekatnya. Ini efek umum saat kesendirian mendalam di bawah air. Dokter menyebutnya interferensi pendengaran. Paling berbahaya adalah mulai mempercayai suara-suara itu. Pada kedalaman 200 meter, gejala disorientasi Rick memburuk. Dia tidak tahu berapa waktu telah berlalu. Tidak ada cahaya, suhu sekitar 4 derajat. Tubuhnya beralih ke mode hemat energi, dan detak jantungnya melambat. Darah didistribusikan ulang, dari anggota badan ke organ vital. Akibatnya jari-jari Rick membiru. Ini bukan ancaman hidup, tapi sinyal. Tubuhnya membeku. Rick bergerak lambat, seolah dalam sirup manis. Pada kedalaman ini, orang tanpa perlindungan akan meninggal dalam beberapa menit. Di 300 meter, tekanan lebih dari 30 atmosfer. Ini level kritis. Tanpa pelindung, tubuh manusia bisa hancur lebur. Udara terkompresi nol, organ bisa pecah. Bahkan di baju selam, titik lemah konstruksi bisa pecah. Rick mulai kesulitan bicara, karena tekanan memengaruhi sarafnya. Kata ia saja terdengar lambat dan ragu, seperti film lambat.
Jangan naik cepat, ini menyebabkan dekompresi, gas darah bergelembung, menyumbat pembuluh. Jika suka eksperimen kami, langgananlah selagi aku mengangkatnya perlahan.